Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar. Saya sendiri Sugiatmi dari SDN 03 Bejen dengan pengajar praktik Bapak Haryanto, fasilitator Ibu Wiwi Intarti. Berikut teman saya. Saya Sri Jumani, SPDSD dari SDN 02 Waru Kebak Kramat dengan pengajar praktek Ibu Hidayati MPD dan fasilitator Ibu Wiwi Intarti. Berikutnya, Perkenalkan, saya Irna Triana Hesti. Saya dari SD Negeri 3 Popongan, Kabupaten Karanganyar dengan pengajar praktik Bapak Haryanto dan fasilitator Ibu Wiwi Intarti. Terima kasih, Bu. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan praktek coaching dengan alur cerita. Saya Sugiatmi sebagai pengamat dan Ibu Triana Hesti sebagai coach, juga Ibu Sri Jumani sebagai coach. Assalamualaikum Bu Jumani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sugiatmi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Ya, baik Bu, pada kesempatan kali ini Bu Jum nanti berperan sebagai coach. Di sini apa yang sudah Bu Sri Jumani siapkan untuk percakapan kali ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sudah mempersiapkan diri tentunya sebagai perasaan dan hati saya kepada Bu Erna sebagai koci, juga saya persiapkan diri sebagai pendengar yang aktif, bersama-sama akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri Jumani. Waktu sepenuhnya saya persilahkan Bu Sri Jumani beserta Bu Erna untuk mengawali coaching di pagi hari ini. Monggo Bu. Assalamualaikum Bu Jumani, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Erna. Apa kabar Bu Erna? Ya, alhamdulillah baik Bu Jumani. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Erna. Bagaimana kabar anak-anak di sekolah Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sekarang anak-anak sedang persiapan ujian praktik. Bu Jumani, bisakah saya meminta waktu Ibu sebentar saja Bu? Dengan senang hati Bu Erna, saya persilahkan apapun yang Ibu Erna permasalahkan, saya siap mendampingi Bu Erna. Terima kasih Bu Jum, terima kasih sekali Bu. Ada apa Bu Erna? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Jumani, saya ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas akhir-akhir ini. Monggo Bu Erna, permasalahan apa yang sedang dihadapi? Saya itu kewalahan menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajar dan memberikan materi, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran di kelas itu terganggu, Bu. Oh, jadi itu permasalahan Bu Erna. Jadi satu anak ya yang mengalami permasalahan, jadi seperti membuat tingkah laku begitu ya Bu Erna ya. Iya Bu. Baik Bu Erna, saya akan mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Kita pecahkan bersama-sama ya Bu Erna ya. Terima kasih Bu Jum. Nah sekarang
menurut Bu Erna, kira-kira dari percakapan kita ini yang diharapkan Bu Erna apa? Saya berharap, Bu, Ibu bisa membantu saya mengatasi masalah saya ini. Kita bisa menemukan solusi bersama dari permasalahan ini, Bu Jumani. Jadi kita nanti akan berusaha bersama memecahkan masalah ya Bu Erna. Kemudian harapan atau apa yang diinginkan Bu Erna? Saya berharap setiap saya mengajar murid-murid saya itu bisa nyaman, senang, dan murid saya yang selalu mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya itu bisa fokus di setiap mengikuti pembelajaran. Baik Bu Erna. Untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya, kira-kira apa menurut Bu Erna bisa diceritakan? Ya, begini Bu. Saat saya memberi materi, murid tersebut mengganggu teman sebangkunya. Dari teman sebangkunya, dia memanggil teman lain tanpa ada keperluan. Terus sebentar-bentar melaporkan teman lain dengan dalih banyak sekali alasannya. Sebentar-sebentar permisi ke kamar mandi, balik lagi. Terus kalau diam sebentar, dia itu protean Bu, memukul-mukul meja, dan masih banyak yang lainnya. Dan itu membuat kelas menjadi gaduh akibat ulahnya, Bu. Jadi anak ini seperti ingin diperhatikan gitu ya Bu? Iya. Lantas menurut Bu Erna, situasi ideal apa yang Bu Erna inginkan dari kejadian ini? Nah, saya ingin murid saya itu bisa fokus semuanya, menyimak pembelajaran di kelas saya saat saya mengajar di kelas. Jadi suasana itu akan menjadi nyaman, tertib, dan kondusif, Bu. Jadi Bu Erna ingin anak-anak bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat mengajar. Supaya anak-anak bisa menyimak pembelajaran fokus, kemudian apa saja yang menurut Bu Erna bisa dilakukan? Pertama, saya akan merubah gaya mengajar saya, Bu. Saya akan menggunakan metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya siswa saya bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka. Ada alasan apa sehingga dia itu melakukan hal seperti itu? Bagus itu Bu Erna. Jadi Bu Erna mau mengubah gaya belajar, kemudian mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik. Begitu nggak Bu Erna? Iya. Itu sudah bagus sekali Bu Erna. Kemudian dari pernyataan yang Bu Erna ungkapkan tadi, kira-kira apa yang dipersiapkan Bu Erna? Saya akan membuat media pembelajaran itu dengan semenarik mungkin, Bu, sesuai minat yang diinginkan oleh peserta didik saya. Mungkin saya akan membuat media pembelajaran itu berupa video pembelajaran, PPT, dan gaya belajar. Saya akan mengakomodir semua pemetaan kebutuhan sesuai gaya belajar mereka. Sebelumnya saya Iya Bu, alat dan bahan yang tentunya saya persiapkan, saya bisa menggunakan LCD, proyektor, laptop, mungkin sound system untuk di setiap pembelajaran saya, Bu. Bagus sekali itu Bu Erna. Jadi memodifikasi pembelajaran supaya anak itu lebih tertarik, nggih. Iya, Bu. Kemudian masih ada rencana lain nggak Bu selain yang Ibu utarakan tadi?
dari rencana dari rencana yang akan saya terapkan tadi, kalau murid tersebut masih mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya, maka nanti saya akan berbicara dari hati ke hati dulu selaku saya guru untuk bimbingan konselingnya. Saya akan memanggil anak tersebut dan mengajaknya berbicara secara terbuka, Bu, biar dia mau jujur apa yang mendasari dia melakukan sikap-sikap seperti itu. Ya, itu sudah sangat bagus Bu Erna. Jadi apa yang akan Bu Erna lakukan setelah itu? Kira-kira Bu Erna akan merencanakan kapan akan dimulai? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan tadi mulai besok, Bu. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran yang menarik dengan gaya dan metode yang berbeda. Dan ke depan semoga murid saya tersebut ada perubahan dalam berperilaku dan bersikapnya. Dan kalau belum berhasil, ini rencana alternatif saya akan mencoba untuk menyentuh hati anak itu, Bu. Bagus sekali Bu Erna. Dari semua yang Bu Erna jelaskan tadi sangat bagus ya. Kemudian coba Iya Bu Jumani, terdengarkah suara saya Bu Jumani? Kayaknya sinyalnya Bu Jumani kurang bersahabat, Bu. Iya. Iya. Pembelajaran menjadi nyaman, Bu. Murid-murid menjadi tenang dan tertib dalam menerima materi di kelas saya. Paling tidak anak tersebut tidak membuat ulah lagi, Bu. bagus sekali Bu Erna. Kemudian komitmen yang sangat bagus nih, saya sangat mendukung. Memang terkadang itu anak-anak memang perlu disentuh hatinya. Baiklah Bu Erna, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik dan murid itu bisa mengikuti pembelajaran Bu Erna dengan semangat dan nyaman ya. Terima kasih Bu Jumani atas bantuan dan solusinya, Bu. Sama-sama Bu Erna. Bagaimana perasaan Bu Erna sekarang? Alhamdulillah Bu, atas sudah saya merasakan lega, sudah bisa mengutarakan permasalahan saya dan sekarang sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah. Kira-kira masih ada yang perlu disampaikan lagi Bu Erna? Terima kasih Bu, tidak ada Bu Jumani. Baiklah Bu Erna, sebenarnya saya sangat senang sekali membersamai Bu Erna. Semoga nanti di pertemuan di berikutnya saya sudah mendapatkan kabar yang baik tentang anak tersebut sudah menjadi anak yang baik, tidak berulah lagi. Bu Erna bisa mengajar dengan nyaman, keadaan pembelajaran tenang, tertib dan menyenangkan. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu Jum. Ya, baik Bu Jumani, tadi luar biasa untuk coachingnya bersama Bu Erna, sangat bagus. Saya sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi permasalahan yang dialami Bu Erna. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh yang sudah dilakukan oleh Bu Jumani tunjukkan, mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa empati yang saya lihat, dan juga sudah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot
Untuk itu Bu Jumani sambil evaluasi tadi alur tirta yang telah Bu Jumani lakukan untuk Bu Erna, untuk secara garis besarnya apa ya Bu alur tirta yang sudah Bu Jumani lakukan tadi? Saya menggunakan alur tirta yang pertama yaitu tujuan Bu. Tujuan kita mengadakan coaching ini. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi dari permasalahan yang dihadapi Bu Erna. Kemudian ada rencana aksi, jadi rencana dari solusi yang telah ditemukan, kita temukan bersama dalam menghadapi anak yang punya ulah tadi. Kemudian tanggung jawab yaitu penyelesaian atau akhir dari pelaksanaan rencana Bu Erna, Bu. Ya, bagus sekali untuk Bu Jumani dan Bu Erna. Kalau saya bisa memberikan skala penilaian antara 1 sampai 4, saya akan memberikan skala 4, luar biasa untuk coaching hari ini. Mungkin untuk coaching-coaching ini bisa dilanjutkan untuk yang lain, misalkan permasalahan baik itu murid atau guru dan sebagainya. Selamat sekali lagi untuk Bu Erna dan Bu Jumani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.